hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir di dalam hidup kami. Bahkan sebentar lagi kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu turun bagi setiap kami. Mari Roh Kudus, biarlah hikmat yang daripada-Mu turun bagi kami, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Dan bukan hanya mengerti, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, hidupi kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Terima kasih. Kami mau izinkan Roh Kudus bekerja dengan luar biasa, menguasai hati dan pikiran kami. Mari Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mari yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Halo, shalom. Masih bergairah dalam Tuhan? Wow, dan saya percaya kita semua yang ada malam hari ini adalah orang-orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Ada kemurahan Tuhan yang luar biasa. Malam hari ini kita boleh memuji, menyembah Tuhan. Dan malam hari ini tema kita adalah bahwa Roh Kudus membawa perubahan. Yang percaya katakan amin. Roh Kudus membawa perubahan. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan hari-hari ini, kejadian hari-hari ini, kita bisa lihat saudaraku, betapa begitu virus corona yang terjadi hari-hari ini sungguh membawa perubahan bagi bangsa Indonesia, membawa perubahan bagi bangsa-bangsa, dan semua berubah saudaraku. Sedangkan virus corona bisa membawa perubahan bagi dunia, bagi bangsa-bangsa, sehingga dunia hari-hari ini sudah menyatakan new normal, saudara. Dunia sudah mengalami perubahan hari-hari ini. Manusia sudah akan memakai masker terus-menerus, karena kita nggak tahu sampai kapan virus corona ini melanda bangsa-bangsa, termasuk Indonesia. Dan sampai semua orang diminta supaya memakai masker kemana-mana. Jadi ada perubahan. Yang dulunya orang-orang tidak pernah pakai masker, dan sekarang harus pakai masker. Yang dulunya orang jarang cuci tangan, sekarang sudah berubah. Diminta supaya cuci tangan terus, cuci tangan senantiasa. Walaupun kita bukan mau makan, saudara. Kalau kita ke rumah orang, harus ada cuci tangannya, saudaraku. Padahal bukan mau makan. Memang ini perubahan yang luar biasa. Dan sampai bangsa-bangsa juga mengalami perubahan. Kantor-kantor tutup, sekolah-sekolah tutup, bahkan gedung gereja belum bisa dipakai untuk beribadah secara massal, saudara. Bahkan ini sejarahnya. Masjid juga, ini sejarah masjid tidak bisa dipakai untuk sembahyang. Dan memang ini perubahan yang luar biasa, menjadikan orang menjadi disiplin. Kalau mau keluar
harus cuci tangan, harus ganti baju, masker, dan lain sebagainya. Kita tahu perubahan-perubahan terjadi. Itu dari perubahan akibat virus corona. Dosa juga bisa membuat seseorang bisa berubah. Di mana dosa itu bisa membuat seseorang berubah hidupnya. Yang dulunya hidupnya bisa bergairah dalam Tuhan, bisa berkobar-kobar dalam Tuhan, bisa antusias di dalam Tuhan. Tapi ketika seseorang jatuh ke dalam dosa, membuat seseorang berubah. Yang dulunya dia antusias, yang dulunya dia bergairah untuk Tuhan, bergairah untuk hal-hal rohani, sekarang berubah hidupnya. Tidak lagi mau bergairah di dalam Tuhan, tidak lagi bersemangat di dalam Tuhan, tidak lagi suka tentang hal-hal rohani. Disuruh berdoa nggak mau lagi, suruh baca Alkitab apalagi, disuruh beribadah masih mikir-mikir. Sudah gak ada gairah dalam hidup mereka. Tapi ada sesuatu hal yang luar biasa yang membawa perubahan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa Roh Kudus juga membawa perubahan. Yang percaya katakan amin. Roh Kudus ini akan membuat seseorang berubah hidupnya. Kalau kita baca, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Injil Yohanes pasal yang Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat 8, dan kalau Roh Kudus datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ayat 9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ayat 10, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Ayat 11, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Di sini dikatakan, jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kalau Roh Kudus turun, kalau dia datang, ia akan mengisahkan dunia akan dosa. Roh Kudus datang untuk membawa perubahan. Perubahan bagi orang-orang, saudaraku. Kita melihat murid-muridnya adalah yang signifikan, yang mengalami perubahan yang luar biasa. Dulunya mereka penakut, saudaraku. Dulunya mereka sudah tidak bergairah lagi untuk mengikut Tuhan. Bahkan mereka sudah tinggalkan akan panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Tapi Yesus dia berkata, nantikan Roh Kudus, karena Roh Kudus itulah yang membuat perubahan bagi hidup seseorang. Roh Kudus akan membawa perubahan bagi hidup para murid-muridnya. Yang dulunya Petrus, begitu orang yang menyangkal Yesus, begitu ketakutan ketika dia bertemu dengan seorang anak
kecil pun, bagaimana anak kecil ini bertanya dan berkata kepada Petrus, "Kamu kan pengikut Yesus." Petrus ketakutan. Dia sangkali Yesus. Bahkan orang-orang bertanya kepada dia, sampai orang tua juga bertanya kepada Petrus. Dia juga ketakutan dan dia menyangkali Yesus. Tapi Yesus mau berkata, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati dan menampakkan diri, dan sebelum Yesus naik ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya, karena dia tahu murid-muridnya butuh Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah Roh yang memberikan keberanian bagi setiap orang. Roh Kuduslah yang bisa mengubahkan setiap orang. Bukan khotbah yang hebat, bukan pendeta yang berkoar-koar yang berkhotbah, sudah berbusa-busa mungkin mulutnya, tapi Roh Kudus bisa mengubahkan hidup mereka. Ketika murid-murid Yesus menantikan Roh Kudus dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, maka di situ mereka mengalami keberanian yang luar biasa. Termasuk Petrus. Petrus diubahkan yang luar biasa. Dulunya Petrus adalah seorang yang menyangkali Yesus, seorang penakut juga. Tapi ketika dia dipenuhi dengan Roh Kudus, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu orang-orang bertanya kepada murid-muridnya, "Kenapa hal ini terjadi? Jangan-jangan kalian mabuk oleh anggur?" Tapi kita melihat di sini bahwa Petrus dengan berani dia berkhotbah. Dia dengan berani untuk bersaksi tentang Yesus Kristus. Dengan kata lain, ketika Petrus dan murid-murid yang lain dipenuhi dengan Roh Kudus, ada perubahan dalam hidup Petrus. Ada perubahan atas hidup murid-muridnya Yesus. Bahkan bukan hanya di situ, Petrus pun mengalami perubahan yang luar biasa, menjadi berani bersaksi. Sampai orang-orang di persidangan, kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-13, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa, saudaraku. Keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Ketika Petrus dan Yohanes disidang, orang-orang heran lihat Petrus dan Yohanes, dan mereka berkata, kedua orang ini kan orang biasa. Orang biasa. Kita tahu murid-murid memang adalah orang-orang yang biasa, tetapi ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus mengubah hidup mereka, mereka orang yang biasa-biasa menjadi orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Itu sebabnya hari ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari
Mari izinkan Roh Kudus ada dalam hidup kita. Roh Kudus membuat perubahan. Dulu saya saudara dikasih oleh Tuhan. Dulu saya orangnya pemalu. Dulu saya orangnya penakut. Mau jumpa orang terlalu malu. Sampai SMA saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan kalau orang tua suruh saya keluar pergi ke tetangga, saya paling jengkel saudara. Saya nggak mau bertemu dengan orang lain. Bahkan kalau ada datang tamu ke rumah, saya sembunyi selalu di kamar. Saya takut bertemu dengan orang lain. Minder. Tapi ketika saya berdoa, waktu saya mulai berdoa dan menyerahkan diri sama Tuhan, dan Roh Kudus mengubah hidup saya, dan Roh Kudus memenuhi hidup saya, dan disitulah terjadi perubahan yang luar biasa. Dulunya takut berhadapan dengan orang-orang, tapi Tuhan mengubahkan hidup saya, bisa berhadapan dengan banyak orang, bisa melayani orang-orang lain, bertemu dengan orang-orang banyak. Dan saya tahu Roh Kudus yang membuat perubahan dalam hidup saya. Sama halnya murid-murid Yesus yang dulunya adalah penakut, yang orang biasa-biasa, Tuhan bisa ubahkan mereka. Roh Kudus mengubahkan hidup mereka menjadi orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Engkau hari ini yang merasa biasa-biasa, mau mengalami perubahan dalam hidupmu, mari izinkan Roh Kudus memenuhi hidupmu, menguasai hidupmu, mengubah hidupmu. Engkau yang biasa-biasa, Tuhan bisa angkat dengan luar biasa. Dan Roh Kudus juga membuat orang yang bodoh menjadi orang yang berhikmat. Di sini Yohanes dan murid-murid yang lain berhikmat ketika menjawab setiap pertanyaan di sidang itu. Bahkan dimanapun mereka berada, ada hikmat Tuhan turun. Ada perubahan yang luar biasa. Bahkan Roh Kudus juga membuat orang lain bisa berubah untuk menjadi baik, saudaraku. Roh Kudus bisa membuat seseorang bisa berubah dari yang jahat menjadi melakukan hal-hal yang baik. Bahkan orang yang terikat, saudaraku, yang suka melakukan dosa, mari izinkan Roh Kudus membuat engkau berubah hari ini, supaya engkau tidak lagi melakukan hal-hal dosa, melakukan jahat. Ada seorang suami, saudaraku, dulu sukanya selingkuh, bermain perempuan sesuka hatinya, berdosa, melakukan perzinahan. Dan membohongi istrinya. Dan ketika suatu kali, saudara yang dikasih oleh Tuhan, si pria ini lagi bawa mobil, lalu Roh Kudus menempelak dia, berbicara dalam hidup dia. Sehingga dia waktu di dalam mobil, dia merasa dijamah oleh Tuhan. Dan akhirnya dia berubah. Dan perubahan itu dialami dengan luar biasa, yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidupnya. Sehingga dia tidak mau lagi selingkuh.
berzina, berdosa dengan yang lain. Dia berubah menjadi seorang pria, seorang suami yang setia kepada istrinya. Karena memang firman Tuhan berkata, kalau Roh Kudus itu datang dalam hidupmu, datang dalam rumah tangga keluargamu, hadir dalam rumah tanggamu, dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu, itu bisa mengalami perubahan yang luar biasa. Dulunya Paulus juga begitu, saudaraku. Dulunya namanya Saulus. Saulus itu penganiaya orang-orang Kristen, pengikut Yesus. Namun apa yang terjadi, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Dia akhirnya bertemu dengan Tuhan waktu mau pergi ke Damsyik. Lalu Yesus bicara kepada dia, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu Saulus dia berkata, siapa engkau, Tuhan? Lalu Yesus dia berkata, akulah Yesus yang kau aniaya. Lalu Saulus dia buta, dia pulang. Dan apa yang terjadi? Tuhan berbicara kepada Ananias, Ananias, pergilah ke suatu tempat, di sana ada yang bernama Saulus. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-17, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan apa, saudara? Dan penuh dengan Roh Kudus. Jadi Ananias datang menjumpai Saulus, lalu mendoakan dia sehingga matanya jeli kembali dan Saulus dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus membuat perubahan dalam hidupnya. Dulunya dia adalah seorang penganiaya orang-orang Kristen, sekarang dia menjadi pembawa berita firman Tuhan yang luar biasa. Dia diubahkan. Roh Kudus mengubah hidupnya. Orang yang kejam, orang yang sadis, tapi Roh Kudus mengubah hidupnya. Akhirnya dia membawa kabar baik kepada banyak orang, sehingga dia tak takut mati. Dia tidak takut oleh apapun. Yang penting asal saja Injil Kristus disampaikan. Itu kita melihat ada perubahan yang luar biasa daripada Saulus, karena dia diubahkan oleh Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus, membuat perubahan dalam hidupnya. Ada juga orang-orang kalau suka marah-marah. Dulunya kalau dia marah-marah, tapi itu bisa diubahkan oleh Tuhan. Yang dulunya suka nampar istri, dia bisa berubah menjadi orang yang sayang istrinya. Dan masih banyak, saudara. Ada banyak contoh-contoh di dalam Alkitab bagaimana seseorang diubahkan, bagaimana Roh Kudus mengubahkan seseorang hidupnya, berbicara, menginsafkan orang tentang kebenaran, tentang penghakiman, sehingga orang-orang bisa bertobat dengan luar biasa. Dan juga saya percaya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kegerakan-kegerakan
seperti pernah terjadi di Venezuela, bahkan juga terjadi di daerah barat sana, saudaraku. Masa pencurahan Roh Kudus, di jalan-jalan ada terjadi pertobatan karena Roh Kudus turun atas mereka. Roh Kudus tercurah dalam hidup mereka, sehingga tiba-tiba mereka menangis, mereka diubahkan sampai pemerintahannya di dunia barat pada waktu itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bingung dan heran karena penjara-penjara sekarang sudah kosong, saudara. Ada terjadi perubahan bagi setiap masyarakat yang ada di sana. Kenapa itu terjadi? Karena Roh Kudus sedang melakukan sesuatu yang luar biasa. Dan itu sebabnya hari-hari ini kita mau senantiasa, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, izinkan Roh Kudus, dan kita berdoa supaya Roh Kudus mengalir atas bangsa ini. Karena Roh Kudus yang memberikan pertobatan, jiwa-jiwa akan berduyun-duyun datang kepada Tuhan. Tuhan yang menyentuh, Roh Kudus yang bekerja dengan luar biasa, Roh Kudus yang bekerja dalam hati jiwa-jiwa. Kita hanya bisa berdoa, menyampaikan firman Tuhan yang membuat orang bertobat, membuat orang berubah. Itu adalah Roh Kudus membuat perubahan dalam hidup seseorang. Dan kalau engkau hari ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, butuh mengalami perubahan dalam hidupmu, mari undang Roh Kudus, karena Dia yang akan membuat perubahan dalam hidup kita. Mungkin ada suamimu yang belum bertobat, bahkan masih jauh dari Tuhan. Undang Roh Kudus supaya Roh Kudus bekerja menjamah suamimu. Bahkan anak-anakmu, mungkin ada banyak orang yang sudah jatuh ke dalam dosa, bahkan ada yang ke narkoba, free sex, bahkan ke hal-hal yang lain. Berdoa minta Roh Kudus supaya Roh Kudus bekerja mengubahkan hidup mereka, berbicara dalam hidup mereka, memerdekakan mereka seperti firman Tuhan kemarin saya sampaikan semalam, bahwa di mana Roh Kudus berada, di situ ada kemerdekaan, ada kebebasan. Jadi kalau kita izinkan Roh Kudus bekerja, Dia akan membebaskan, memulihkan, mengubah seseorang yang tidak baik menjadi baik, yang jahat menjadi baik. Bahkan juga saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang tidak berhikmat juga akan berhikmat di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, kita mau katakan kepada Tuhan, Roh Kuduslah yang memulihkan keadaan kita. Apa yang tidak baik hari-hari ini terjadi dalam kehidupan kita, butuh mengalami pemulihan, perubahan. Mari kita minta kepada Tuhan, Roh-Mu yang kuduslah yang memulihkan kami. Kita mau angkat pujian ini kembali, kita mau menyembah Tuhan. Roh-Mu yang hidup, penuhi kami ya Tuhan, mengalir dalam hidup kami. Engkau yang memberikan ketenangan. Mungkin engkau hari-hari ini belum mengalami ketenangan, keluargamu berantakan, bahkan pekerjaan, ekonomimu. Kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan buat terjadi pemulihan yang luar biasa bagi bangsa ini, bagi bangsa-bangsa lain. Haleluya. Bersamamu, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku
ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Membuka hati untuk jamahanmu, ya Tuhan, di hadiratmu. Hari ini Roh Kudus mau datang menghampiri. Izinkan Dia dalam rumah tanggamu. Mungkin dalam rumah tanggamu tidak ada damai. Roh Kudus yang memberikan perubahan dalam rumah tanggamu. Izinkan Roh Kudus bekerja dalam rumah tanggamu. Mungkin engkau mengalami masalah di dalam pekerjaan, ekonomimu. Sepertinya engkau tidak tahu mau berbuat apa. Izinkan Roh Kudus, sebab Roh Kudus bisa memberikan hikmat kepadamu, memberikan jalan-jalan kepadamu apa yang kau hendak lakukan. Karena Roh Kudus yang akan membawa perubahan dalam hidupmu. Ya mungkin engkau tidak tahu mau berbuat apa. Izinkan Roh Kudus memenuhi hidupmu, dan Dia akan mengajari, memberikan hikmat dalam hidupmu. Dan mungkin ada yang kau mau mengalami perubahan dalam hidupmu. Susah kau melepaskan dosamu, sehingga kau tidak lagi bergairah dalam Tuhan, dan kau tidak lagi suka tentang hal-hal rohani. Hari ini buka hatimu, izinkan Roh Kudus turun dalam hidupmu. Karena Roh Kudus lah yang akan memerdekakan hidupmu, melepaskan hidupmu dari dosa, membebaskanmu dari penjara, keterikatan, belenggu dosa ini. Izinkan Dia bekerja dalam hidupmu. Roh Kudus akan membawa perubahan dalam hidupmu. Izinkan Dia memenuhi hidupmu. Kita akan berdoa hari ini, supaya Tuhan berikan hikmat bagi engkau yang sudah tidak tahu berbuat apa-apa lagi. Dalam rumah tanggamu tidak ada damai, punya persoalan masalah. Kita akan berdoa. Mungkin engkau berdoa untuk suamimu, minta kepada Roh Kudus supaya Roh Kudus bekerja dalam hati suamimu, pada hati istrimu, bagi hati anak-anakmu. Kita akan berdoa supaya Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja dalam hidup mereka. Kita minta. Bapa di dalam surga, kami berdoa hari ini, Roh Kudus bekerja dalam setiap hidup anak-anakmu. Ada anak-anakmu hari-hari ini bingung untuk melakukan apapun, tidak tahu melakukan apapun dengan kejadian COVID-19 ini. Kami berdoa, berikan hikmat kepada mereka. Roh Kudus bekerja, beri hikmat kepada mereka, berikan jalan keluar dalam hidup mereka. Bahkan bagi rumah tangga yang menghadapi masalah persoalan, kami berdoa Roh Kudus turun dalam hidup mereka. Damai yang dari Tuhan turun. Roh Kudus adalah Tuhan, damai itu sendiri yang Tuhan Yesus tinggal
Bahkan anak-anak muda yang susah dilepaskan dari dosa, dari perzinahan, dari free sex. Kami berdoa hari ini Roh Kudus turun dalam hati mereka. Roh Kudus bekerja